Sahabat Emma, kali ini saya coba jawab salah satu pertanyaan yang beberapa waktu lalu sempat saya lihat di kolom komentar yang bertanya kepada saya, apakah jadi penyiar radio itu harus punya pengalaman? Saya bakal jawab, tapi sebelum saya jawab pertanyaannya secara lengkap, kamu mesti cek dulu yang ini. Hai sahabat Emma, ketemu lagi dengan saya dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia di channel YouTube saya, Emma Diary. Ternyata masih banyak loh di antara kamu yang hanya sekedar nonton saja, tapi tidak klik tombol like, subscribe, atau nonjok loncengnya juga. Jadi saya ingetin ya, ditonjok dong loncengnya, diklik subscribe juga, jangan cuma sekedar nonton. Baiklah, kali ini saya akan coba menjawab satu pertanyaan yang sempat saya cek di kolom komentar beberapa waktu lalu tentang apakah jadi penyiar radio itu harus punya pengalaman? Saya bakal jawab, tapi sebelum saya jawab pertanyaannya secara lengkap, kamu mesti cek dulu yang ini. Diklik like dan subscribe ya. Di sini saja. Baik sahabat Emma, selalu tidak bosan saya ingetin bahwa di sini saya bukan coach, bukan praktisi, bukan konsultan radio, bukan juga owner radio. Saya hanya seseorang yang aktif beberapa tahun di radio. Jadi kalau misalnya ada beberapa jawaban saya ini berbeda dengan broadcaster lain yang merasa punya skill lebih, ya wajar saja karena setiap broadcaster punya pendapat yang berbeda. Baik, saya akan jawab pertanyaan, apakah jadi penyiar radio harus punya pengalaman? Nah, ini kalau saya jawab tidak, itu akan jadi sesuatu yang berbeda juga. Tapi kalau saya jawab punya, pasti akan ada konsekuensi yang harus dikorelasikan. Oke, sekarang begini, apakah jadi penyiar radio itu harus punya pengalaman? Pertanyaan ini tidak bisa serta-merta saya jawab ya atau tidak, karena setiap jawaban harus ada penjelasan yang menyertai. Intinya, untuk menjadi seorang penyiar radio harus paham betul dengan dasar-dasar teknik announcing skill, harus paham dengan karakteristik radio, harus paham juga dengan dasar-dasar broadcasting, serta yang utama adalah positive attitude. Saya ulangi lagi ya, apakah jadi penyiar radio harus punya pengalaman? Baik, jawabannya adalah tidak harus. Tapi jadi penyiar mesti paham dasar-dasar broadcasting, mesti tahu teknik announcing skill, harus punya positive attitude, dan juga tahu karakteristik radio. Seperti apa sih dasar-dasar broadcasting? Seperti apa dasar-dasar announcing skill? Atau seperti apa karakteristik radio? Kamu mesti cek video saya yang ini. Jadi biar tahu teknik atau dasar-dasar serta karakteristik radio seperti apa. Sekali lagi cek video saya yang ini ya. Oke sahabat Emma, apakah jadi penyiar itu harus punya pengalaman? Kalau tadi di awal kita sudah bicara tentang tidak harus, tetapi ada asalnya. Gak harus punya pengalaman asal titik-titik-titik gitu kan. Nah sekarang kita coba bahasan yang lain atau kita coba jawaban yang lain. Jadi penyiar radio harus punya pengalaman. Kenapa? Karena ini akan memudahkan dua belah pihak. Contohnya seperti ini. Salah seorang penyiar yang sudah pernah siaran di radio ketika dia memutuskan untuk apply atau pindah ke radio lain, ini akan menguntungkan dua belah pihak. Dari sisi penyiar, dia tentu tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami tools siaran di radio tersebut. Atau dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk memahami program apa yang akan dibawakan di radio barunya. Begitu kan? Sedangkan kalau dari sisi radio sendiri juga sama, tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk membreakdown penyiar tersebut, termasuk juga menyesuaikan diri dengan ambience
di sebuah studio yang baru. Karena antara studio siaran yang pertama dan yang kedua atau studio yang satu dengan yang lain pasti akan berbeda suasananya. Satu lagi, untuk radio yang dituju tentunya akan lebih memilih penyiar yang sudah berpengalaman siaran daripada penyiar yang belum berpengalaman sama sekali, ya kan? Tapi sahabat Emma, jawaban saya ini pun juga belum bisa dijadikan patokan ya. Karena di awal 2000-an ketika saya memulai siaran di radio, itu pun juga saya tidak punya bekal pengalaman siaran sama sekali. Bekal saya hanya 3. Yang pertama adalah saya sangat suka dengerin radio. Jingle, nama penyiar, program radio, atau celetukan-celetukan apapun di sebuah siaran radio, itu saya selalu hafal dan bisa menirukan. Kemudian bekal saya yang kedua adalah karena saya hobi dengerin radio, saya punya teman atau saya ngefans dengan salah satu penyiar, dan kebetulan penyiar itu mau menurunkan sedikit ilmu atau sedikit dasar-dasar siarannya kepada saya. Sehingga saya sedikit demi sedikit belajar siaran meskipun hanya dasar-dasarnya saja. Kemudian bekal saya yang ketiga adalah saya sering banget latihan di depan kamera. Sering banget ngobrol sendiri, kemudian saya rekam dan saya evaluasi di mana kekurangan saya, dari situlah saya mulai membenahi diri. Oke, sahabat Emma, semoga jawaban saya ini nggak terlalu panjang ya. Padahal kan pertanyaannya sederhana, apakah jadi penyiar radio harus punya pengalaman? Tidak harus asal, dan harus punya pengalaman karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Oke, semoga kalian bisa menelaah sendiri. Video saya ini diputar bolak-balik supaya sahabat Emma bisa lebih memahami kira-kira apa jawaban sebenarnya. Karena sekali lagi kalau bersiaran di radio itu bukan ilmu pasti tapi ilmu terapan. Setiap saat bisa berubah dan setiap broadcaster juga punya jawaban yang berbeda. Oke, video yang ini cukup sampai di sini. Kalau sudah subscribe jangan lupa ditonjok juga loncengnya. Biar nanti kalau saya bikin video baru, kamu adalah orang pertama yang nonton. Sampai jumpa!